Hai, kami akan melakukan presentasi tentang tinjauan pustaka, sistem cerdas berbasis Internet of Things di berbagai bidang dan fungsi serta pengembangannya. Tetapi sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Kitan Wijaya. Saya Aji. Nama saya Najma Previa Jati. Nama saya Julius Evananti Prawana Raja Suryanto. Nama saya Rafli Zaki Ramadan. Komunikasi secara harfiah merupakan transfer data antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Namun dengan perkembangan internet, tidak dapat melakukan komunikasi melalui mesin ke mesin. Dan dari hal tersebut, kita dapat menciptakan sistem cerdas yang dapat diimplementasikan pada bidang seperti kesehatan, transportasi, lingkungan, konstruksi, agriculture, dan lain-lain. Lalu dengan tujuan self-adaptations, monitoring, quality insurance, simulations, dan lain-lain. Namun faktanya, penerapan IoT masih tergolong hal yang baru dan sulit untuk diaktualisasi. Dengan begitu, kami melakukan studi dengan arah pengembangan IoT dan sistem cerdas yang berfokuskan pada subdomain seperti edukasi, pemerintah, financial, security, hiburan, lalu dengan fokus fungsi seperti komunikasi, leisure, hiburan, transportasi, dan lain-lain. Metodologi penelitian. Pada metode kali ini kami memakai tinjauan pustaka sistematis yang pada pedoman dan prosedurnya telah diusulkan oleh Kitchenham. Pada bagian pertama adalah planning, di mana kami telah merencanakan tujuan dan mengusulkan protokol tinjauan. Bagian berikutnya adalah execution, di mana kami telah melaksanakan review. Dan pada tahap terakhir adalah preparation of report, di mana kami akan mengolah dan mempresentasikan hasil yang diperoleh dari review. Pada planning kami telah mengusulkan research question, yang menghasilkan research question pertama adalah bagaimanakah persebaran pengembangan IoT berdasarkan subdomain. Dan pada research question kedua menghasilkan bagaimanakah persebaran pengembangan IoT berdasarkan fungsi. Berdasarkan sumber data dan strategi pencarian, kami memilih jurnal dengan judul publikasi IEEE Transaction on Industrial Informatics, dan secara otomatis dilakukan search string dengan kata kunci Internet of Things dan Smart System, serta konektor N. Kemudian pada batasan pencarian, kami membatasi pencarian sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Selain itu juga terdapat inklusi dan eksklusi kriteria, seperti contohnya pada inklusi terdapat studi yang membahas implementasi Internet of Things di suatu bidang, kemudian studi yang membahas penggunaan dan pengembangan suatu sistem cerdas, dan juga yang membahas pengembangan IoT dalam perbuatan suatu sistem cerdas. Pada eksklusi terdapat studi selain jurnal, seperti contohnya editorial, prolog, opini, wawancara, berita, maupun poster. Kemudian juga studi yang memiliki judul publikasi di luar IEEE Transaction on Industrial Informatics. Kemudian eksklusi ketiga adalah studi duplikat dari subjek yang sama di sumber yang berbeda. Dan terakhir adalah studi yang ditulis dalam bahasa selain bahasa Inggris. Kemudian terdapat extraction kriteria mengenai subdomain IoT, di mana menghasilkan beberapa bidang seperti contohnya transportasi, edukasi, pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian juga terdapat tujuan IoT dari research question kedua yang menghasilkan beberapa fungsi dan tujuannya seperti monitoring, service, simulation, quality assurance, dan masih banyak lagi. Melalui pencarian otomatis menghasilkan sejumlah 133 studi primer yang kemudian kami evaluasi, dan secara inklusi dan eksklusi kami seleksi lagi menghasilkan 25 studi primer dan akhirnya menghasilkan 10 studi primer. Secara distribusi, jumlah studi primer adalah sejumlah 10 dengan perpustakaan digital IEEE Explore dengan persentasenya 100%. Dan secara tipe publikasi yang jurnal tersebut juga sama, menghasilkan jumlah studi primer 10 juga dengan persentasenya 100%. Kali ini kami akan membahas hasil dan pembahasan dari 2 research question yang telah didefinisikan di bawah ini. Untuk menjawab research question 1 sesuai metodologi penelitian, 10 studi primer yang dijadikan sampel dipilah menurut kriteria ekstraksi pertama sesuai dengan subdomain. Semisal studi 3 menunjukkan penelitian mengenai smart system berbasis IoT di bidang transportasi dan seterusnya. Kemudian dengan menggunakan rumus persentase sederhana ditemukan data bahwa ada daya tarik besar terhadap subdomain domotik dan energi sebesar 23,07%. Jauh di belakang adalah subdomain agrikultur, industri dan manufaktur, lingkungan, konstruksi, dan transportasi yang semuanya sebesar 7,69%.
Akhirnya, subdomain yang sama sekali tidak mendapat penelitian adalah subdomain hiburan, olahraga, keamanan dan pengawasan, finansial, pemerintahan, dan edukasi. Dalam subdomain domotik, Zielinka menonjol dengan proyek pengembangan Intelligent Thermal Control untuk menghasilkan suhu optimal di rumah. Di sisi lain, Brundo et al. Membuat studi yang mencakup subdomain Smart Environment dan energi. Mereka mengusulkan sebuah platform IoT baru untuk Smart City yang mengelola manajemen data dan simulasi aliran energi. Lu et al. Di sisi lain, walaupun membahas mengenai energi juga, namun juga beri desain membahas mengenai bidang agrikultur. Ia mengusulkan desain arsitektur Smart Agriculture berbasis Swift Enable WSN. Selain itu, di subdomain lingkungan, Q et al. Dalam studi mereka membahas mengenai pengembangan IoT dalam arsitektur Smart Ocean. Di bidang kesehatan ada 2 studi primer, Guo yang mengembangkan dongle medis MIoT untuk pemantauan glukosa dan UA, Van et al. Membangun metodologi desain otomatis berdasarkan ontologi menggunakan teknologi IoT. Kekhawatiran terbesar adalah terbatasnya penggunaan IoT di subdomain edukasi, pemerintahan, finansial, keamanan dan pengawasan, hiburan dan olahraga. Oleh karena itu, mungkin penting bagi pengembangan aplikasi IoT di bidang tersebut untuk mendapatkan perhatian dan fokus signifikan dari komunitas ilmiah. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana persebaran pengembangan IoT berdasarkan fungsi? Di sini kita menggunakan strategi sederhana. Di sini ada daftar studi relevan kita gunakan dan juga tujuan IoT. Di mana studi relevan di sini akan merujuk ke daftar pustaka. Bisa jadi daftar pustaka ya nanti. Lalu di persentase studi berdasarkan fungsi IoT di sini yang paling besar itu ada di bidang efisiensi boost dan juga monitoring. Sementara yang kurang mendapat perhatian di sini ada communication, lalu di bidang leisure and entertainment juga sangat sedikit ya. Lalu dalam penelitian ini ditemukan 7 penelitian berfokus pada efisiensi boost, yakni oleh Zielinka et al., Turner et al., Philip et al., dan lain-lain. Lalu aplikasi diusulkan oleh studi di atas mulai dari peningkatan efektivitas di home environment, energi lokomotif hingga di sistem rehabilitasi. Selanjutnya ditemukan juga ada 5 penemuan juga yang berfokus dalam IoT untuk sistem monitoring, yaitu ada Zielinka et al. Yang mengusulkan sistem house security monitoring berbasis IoT. Q et al. Di sisi lain mengembangkan arsitektur IoT yang terdiri atas submarine drones untuk memonitor ocean beds dan ocean phenomenon. Wow, sangat laut. Selain itu ditemukan juga beberapa penelitian yang menggunakan IoT untuk menjalankan fungsi lain seperti quality assurance, detection, service, dan lainnya. Dan ya di sini kita bisa melihat bahwa ya yang perlu dikembangkan ada di bidang leisure entertainment ini sangat sedikit ya, dan untuk bidang lainnya juga masih sangat sedikit. Kesimpulan yang kami dapatkan dari studi kali ini adalah yang pertama, potensi dan manfaat dari pengimplementasian sistem cerdas berbasis IoT sangat besar. Kemudian yang kedua, seharusnya ada pengembangan, penelitian, dan pengimplementasian dari sistem cerdas berbasis IoT di semua bidang dan fungsi oleh komunitas ilmiah. Kemudian yang ketiga, sistem cerdas berbasis IoT di subdomain edukasi, pemerintahan, finansial, keamanan dan pengawasan, serta hiburan dan olahraga masih minim pengembangannya. Sistem cerdas berbasis IoT dengan fungsi communication, leisure and entertainment, simulation, manufacturing, dan transportation juga masih minim pengembangannya. Maka, penelitian, pengembangan dan aplikasi lebih lanjut mengenai Internet of Things atau IoT dan smart system di bidang dan fungsi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari komunitas ilmiah. Kemudian diskusi kita pada hari ini adalah studi ini masih belum sepenuhnya valid. Alasannya karena, yang pertama, kurang besarnya titik sampel yang kami gunakan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan protokol penelitian yang hanya memperbolehkan penggunaan lebih dari 10 studi primer. Kemudian yang kedua, sampelnya masih kurang representatif, disebabkan oleh keterbatasan protokol penelitian yang hanya memperbolehkan studi primer berupa jurnal dengan judul IEEE Transaction. Maka dari itu, perlu dilakukan lagi studi dengan titik sampel yang lebih besar, dengan sumber studi primer dan library yang lebih beragam, dan dengan jenis studi yang lebih luas agar didapatkan hasil yang lebih valid dan objektif. Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.